Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Permatasari dari Pendidikan Biologi Indralaya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut melalui video ini. Pengertian nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang berperan sebagai monomer penyusun asam nukleat. Nukleotida adalah senyawa yang terdiri dari 3 bagian, yaitu molekul gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Dalam hal ini, gula pentosa dapat berupa ribosa atau deoksiribosa. Nukleosida. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Nukleosida terdiri dari molekul gula pentosa dan basa nitrogen. Basa nitrogen terikat secara kovalen dengan gula pentosa yang bisa berupa ribosa atau deoksiribosa. Perbedaan nukleotida dan nukleosida. Perbedaan pertama dapat kita lihat dari segi strukturnya. Nukleotida terdiri dari gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Sedangkan nukleosida hanya terdapat gula pentosa dan basa nitrogen saja. Perbedaan kedua, nukleotida dapat menyusun DNA dan RNA, sedangkan nukleosida tidak dapat menyusun DNA dan RNA. Perbedaan yang ketiga terdapat pada fungsi biologisnya. Nukleotida memiliki fungsi 1. Menyimpan data sebagai bagian dari DNA atau RNA. 2. Komunikasi seluler. 3. Sebagai mata uang energi, yaitu ATP. Yang keempat, sebagai katalis koenzim. Nukleosida memiliki fungsi 1. Mengembangkan nukleotida yang menyusun DNA dan RNA. 2. Sebagai antivirus dan anti kanker. Yang ketiga, sebagai kerangka dasar bagi terbentuknya ADP, AMP, dan ATP. Perbedaan dari segi contoh. Nukleotida memiliki contoh adenosin trifosfat, adenosin monofosfat, uridin monofosfat, dan lain sebagainya. Contoh nukleosida ialah uridin, sitidin, timidin, guanosin, adenosin, inosin, dan lain sebagainya. Pengertian DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA juga menentukan sifat organisme yang akan diturunkan. Struktur DNA. Struktur DNA adalah heliks ganda yang tersusun dari 2 utas polinukleotida yang berbeda arah lalu saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara 2 basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin yang saling bersifat DNA. Sifat DNA yang pertama itu merupakan material kromosom yang membawa informasi genetik lewat aktivitas pembelahan sel. Yang kedua, jumlah DNA konstan di setiap jenis sel dan spesies. Yang ketiga, kandungan DNA di dalam sel bergantung dari sifat plodi atau genom sel atau jumlah kromosom di dalam sel. Yang keempat, dapat melakukan replikasi. Yang kelima, dalam sel organisme prokariotik atau bakteri, rantai DNA-nya tunggal. Yang keenam, pada suhu yang mendekati titik didih, DNA mengalami denaturasi atau membuka. Fungsi DNA. Fungsi DNA yang pertama itu sebagai pembawa informasi genetik DNA. 2. Membuat protein. 3. Mempunyai peran dalam menduplikasi diri dalam perwarisan sifat. Yang keempat, ada kode untuk pengaktifan protein dan penonaktifan gen. Yang kelima, sebagai ekspresi informasi genetik. Yang keenam, pengarah sintesis RNA pada sebuah proses kimia atau transkripsi. RNA atau asam ribonukleat adalah seutas benang tunggal yang tersusun dari molekul gula ribosa, gugus fosfat, serta asam nitrogen. RNA adalah sebuah hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA ini sebagai polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. Struktur RNA. Molekul RNA mempunyai bentuk yang berbeda dengan DNA. RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun atas banyak ribonukleotida. Tiap ribonukleotida tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Basa nitrogen RNA juga dibedakan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Basa purinnya sama dengan DNA, tersusun atas adenin, guanin,
Sedangkan basa pirimidinnya berbeda dengan DNA, yaitu tersusun atas sitosin dan urasil. Sifat RNA. Sifat dari RNA antara lain memiliki rantai berjumlah tunggal. Rantainya tidak bercabang. Selain itu, kehadiran RNA di dalam sel bersifat fleksibel dan jumlahnya senantiasa berubah karena sangat erat terkait dengan ekspresi gen. Fungsi RNA. RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. RNA memiliki 3 jenis dengan fungsinya yang berbeda-beda. Yang pertama ada RNA duta. Fungsi utama dari RNA duta adalah membawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom, sehingga disebut juga kodon. Yang kedua ada RNA transfer. Fungsi utama dari RNA transfer ini adalah sebagai penerjemah kodon dari RNA duta. Yang ketiga ada RNA ribosom. Fungsi utama dari RNA ribosom ini adalah sebagai sintesis protein. Perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan yang pertama dari segi bentuk. DNA memiliki rantai yang panjang, ganda, dan berpilin atau double helix. Sedangkan RNA memiliki rantai yang pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Perbedaannya dari segi fungsi. DNA memiliki fungsi sebagai pengendali faktor keturunan dan sebagai materi genetik dan juga untuk sintesis protein. Sedangkan RNA memiliki fungsi mengendalikan sintesis protein saja. Letak DNA berada dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan RNA berada dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Perbedaan komponen gula antara DNA dan RNA adalah jika DNA komponen gulanya deoksiribosa, sedangkan RNA komponen gulanya ribosa. Perbedaan dari jenis basa nitrogen. DNA jenis basa nitrogennya yaitu purin, terdiri dari adenin dan guanin, dan pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Sedangkan jenis basa nitrogen pada RNA, purinnya meliputi adenin dan guanin, sedangkan pirimidin meliputi sitosin dan urasil. Perbedaan dari segi kadar. Jika DNA kadarnya tetap karena tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA kadarnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah sintesis protein yang dibutuhkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.